Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk dalam pembahasan Maratibuddin Ats-Tsalath yang kedua, yaitu al-iman. Tingkatan agama yang kedua adalah al-iman. Telah kita jelaskan makna al-iman lughatan wa istilahan. Apa makna iman lughatan wa istilahan? Ya Jabir, ini Jabir. Siddiq, istilahan. Al-iman lughatan at-tasdiq. Al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Sedangkan secara istilah al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu mencakup amalan hati, ucapan maupun perbuatan. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu mencakup amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Ya, tidak sekedar keyakinan di dalam hati saja, tetapi harus juga disertai dengan amalan anggota tubuh. Dan Allah telah menamakan salat sebagai keimanan. Dan salat itu adalah amalan zahir, berupa ucapan maupun perbuatan. Dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, dan Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud keimanan di dalam ayat ini adalah salat. Yani Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian ketika dulu kalian salat menghadap Baitul Maqdis. Itu tidak sia-sia. Lalu pada akhirnya dipindah menghadap ke Ka'bah. Allah katakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni salat kalian. Menunjukkan bahwasannya salat yang merupakan amalan zahir, ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam ma'aniyah, itu adalah bagian dari al-iman. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Semua yang disebutkan di sini adalah amalan zahir. Ucapan la ilaha illallah, mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu. Menunjukkan bahwasannya iman itu tidak sekedar amalan batin, tapi juga amalan zahir. Hanya saja arkanul iman, usulul iman itu terdapat di dalam amalan batin, yaitu arkanul iman as-sittah. Ini semuanya amalan batin. Semuanya amalan batin. Ini usulul iman. Baik. Kemudian
telah kita jelaskan bahwasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Apa saja itu? Waqas al-iman bi wujudillahi ta'ala. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatillah. Al-iman bi uluhiyatillah. Al-iman bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Baik, ini 4 yang harus kita imani dalam hubungannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan wujud Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifat. Juga telah kita jelaskan bahwasannya beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan 4 dalil. Apa saja 4 dalil tersebut? Man? Ijib. Ini akhir, ampuni. Dalil fitrah. Yang kedua, dalil akal. Yang ketiga, dalil apa? Dalil syar'i. Yang keempat, dalil al-his atau dalil panca indera. Baik. Apa dalil iman? Apa dalil yang menunjukkan bahwasannya fitrah itu bisa dijadikan dalil menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala? Menijib. Anda siapa? Man? Opa. Siapa nama antum? Noval. Opa. Fadal. Dalilnya apa? Samping antum. Ibrahim. Fadal. Apa Ibrahim? Dalilnya? Samping Ibrahim. Antum akhi. Apa dalilnya? Fudail. Apa Fudail? Salman. Atau dalilnya? Man yujib? Fadal. Gimana? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Gimana sisi pendalilannya di situ? Mana Abdul Wahab? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Iya. Fitrah yang dimaksudkan di situ adalah al-Islam, yaitu tauhid. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwasannya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia muslim. Artinya dia sudah muslim memang. Lalu kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan ini peringatan bagi setiap orang tua bahwasannya ternyata orang yang paling mencintai anaknya justru bisa menjadi sebab terjerumusnya sang anak ini ke dalam neraka. Terjerumusnya sang anak ini ke dalam neraka. Dan di neraka kelak atau di hari kiamat tidak ada lagi ceritanya orang tua mau berkorban untuk anaknya, tidak ada.
Kalau hari ini orang tua bisa perang dengan orang-orang yang mengganggu anaknya. Itu kalau di dunia. Orang tua mau berkorban apa saja untuk anaknya. Tetapi ketika anaknya mau diazab, andaikan mau diazab, tidak ada orang tua yang berani. Tidak ada satupun orang tua yang berani untuk mengorbankan diri bagi anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bi banih. Katalah ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bi banih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ketika mereka diperlihatkan azab, maka orang yang berdosa ini menginginkan kalau seandainya anaknya bisa dijadikan tumbal. Justru sebaliknya, anaknya mau dijadikan tumbal supaya dia selamat. Law yaftadi min azabi yawma idzin bi banih wa sahibatihi wa akhihi. Demikian pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kabilahnya atau golongannya yang dulu melindungi dia ketika di dunia. Bahkan wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Semua yang ada di dunia ini, apakah orang tuanya, anaknya sendiri, istrinya, orang-orang yang paling dia cintai, kalau bisa semuanya dijadikan tumbal masuk neraka biar dia selamat. Subhanallah, kengerian neraka itu. Iya. Jadi pentingnya membina anak-anak kita di atas tauhid was sunnah. Baik. Adapun dalil akal. Bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala? Bagaimana dalil akal itu bisa menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Man yujib? Tafadhal. Ustaz Abu Jundi. Baik. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Dalil akal dengan keberadaan alam ini. Tidak mungkin dia tercipta dengan sendirinya, dan tidak mungkin pula dia menciptakan dirinya sendiri. Mesti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil syariat jelas, seluruh dalil di seluruh kitab dan seluruh para rasul semuanya mengajak kepada tauhidullah, yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil panca indera. Seperti apa dalil panca indera menunjukkan keberadaan Allah? Muhajir. Apa? Gimana? Adanya langit dan bumi. Itu dalil akal. Sekarang dalil panca indera. Apakah panca indera bisa melihat Allah? Gimana Majid? Baik. Lainnya, antum akhi. Adanya orang yang berdoa dan dikabulkannya doa. Ini panca indera, maksudnya kita bisa dengarkan, bisa kita lihat, bahkan kita rasakan sendiri. Adanya orang yang berdoa, kemudian doanya dikabulkan. Yang kedua, adanya apa? Mukjizat para nabi atau karamatul aulia. Baik. Apa yang dimaksud dengan iman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Man? Sampai antum Abu Waqqas. Umar.
Apa dimaksud dengan iman kepada rububiyah Allah? Tauhid rububiyah apa artinya? Mengesahkan Allah dalam rububiyah. Baik. Beriman kepada rububiyah artinya beriman bi annahu wahdahu rabb la syarikalah wa la mu'in. Sama dengan tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, yaitu dalam al-khalqu wal mulku wat tadbir. Kita lanjutkan insyaallah taala. As-salis, yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bi annahu wahdahu ilahu haq la syarikalah. Ini kita ringkas saja ya, dari syarah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu mengimani bahwasannya Allah satu-satunya al-ilahul haq, sesembahan yang hak, la syarikalah, tidak ada sesembahan baginya, tidak ada sekutu baginya. Uluhiyah itu dari kata al-ilah, al-ilahiyah atau al-uluhiyah, yang maknanya adalah al-ma'luh atau ma'bud, hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Jadi beriman dengan uluhiyah Allah artinya mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, tidak ada sekutu baginya. Adapun segala sesembahan selain Allah adalah batil. Maka wajib bagi kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian hanyalah ilah yang satu. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Yang jelas dalil-dalil sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasannya Allah adalah sesembahan yang hak. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Demikianlah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan banyak lagi dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya uluhiyah itu hanya hak Allah, uluhiyah itu hanya milik Allah. Dan inilah yang membedakan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, yaitu pada keimanan terhadap uluhiyah. Bahwasannya kaum musyrikin juga beriman dengan rububiyah. Mereka imani Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan mereka rezeki. Tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak imani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Mereka masih beribadah kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selainnya, mereka menyembelih untuk selainnya, mereka berharap, takut, tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat kaum musyrikin. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah orang-orang musyrik itu dengan dua dalil akal. Yang sebenarnya kalau mereka menggunakan akal sehat mereka, tentunya tidak pantas
bagi mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, bahwasanya Allah telah menjelaskan kepada mereka dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali bahwasanya yang mereka sembah itu tidak sedikit pun memiliki karakter uluhiyah. Sebab tidak memiliki karakter rububiyah. Dua hal ini, dua sifat ini, uluhiyah dan rububiyah, mutalazimatan. Harus melazimkan satu dengan yang lainnya. Yang mereka sembah tidak bisa menciptakan, bahkan mereka adalah ciptaan sama seperti yang menyembahnya. Tidak bisa memberikan mereka rezeki, tidak bisa menghidupkan dan mematikan mereka, tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak pula mudarat. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Padahal yang dijadikan sesembahan tersebut tidak mampu menciptakan suatu apapun juga, dan mereka hanyalah ciptaan. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Bahkan yang mereka sembah selain Allah tidak mampu memberikan suatu kemudaratan dan kemanfaatan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tidak pula mereka bisa mematikan, tidak pula bisa menghidupkan, dan tidak pula bisa membangkitkan kembali. Iya. Ini kalau mereka berakal bahwasannya tidak patut selain Allah untuk dijadikan sesembahan. Demikian pula dalam surat Saba ayat ke-22 sampai ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah." Katakan, serulah, panggillah yang kalian sangka sebagai sesembahan kalian selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Bahwasannya sesembahan-sesembahan tersebut tidak sedikit pun memiliki kekuasaan meskipun sebesar dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fiha min syirk. Mereka juga tidak memiliki andil atau tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam mengatur langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahirin, dan Allah tidak memiliki penolong dari kalangan sekutu-sekutu tersebut. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali yang Allah izinkan. Ulama mengatakan ayat ini sebetulnya kalau direnungi ini memutus semua urat-urat kesyirikan dari dalam diri seseorang. Ya. Ayat ini kalau direnungi dengan baik dapat memutus semua urat-urat kesyirikan yang ada dalam diri seseorang. Betapa tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menafikan semua kekuatan, kemampuan dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Pertama Allah katakan mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun juga di langit maupun di bumi. Yang kedua, tidak pula turut membantu Allah di dalam pengaturan langit dan bumi. Tidak turut ambil bagian. Yang ketiga, Allah tidak membutuhkan pertolongan mereka sedikit pun. Yang keempat, syafaat mereka tidak ada gunanya sama sekali. Jadi, tidak ada yang tersisa kecuali syafaat yang Allah izinkan. Jadi, ayat ini memutus semua urat-urat kesyirikan dari diri seseorang kalau direnungi dengan baik. Bahwasannya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karakter rububiyah, tidak pula uluhiyah. Juga firman Allah dalam surat Al-A'raf, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun?" Apakah mereka menyekutukan Allah
dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan apapun, padahal mereka juga diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa menolong para penyembah mereka, bahkan tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Subhanallah, betapa bodohnya kaum musyrikin itu. Betapa bodohnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Dalil akal. Yang kedua, bahwasannya Allah telah mengingatkan orang-orang musyrikin yang mereka itu percaya dan beriman dengan rububiyah Allah, tetapi kenapa mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah? Padahal seharusnya kalau mereka beriman dengan rububiyah Allah, mereka sadar bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, mestinya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mereka jadikan sesembahan. Baik, ini dua dalil akal membantah kaum musyrikin andaikan mereka memiliki akal. Tetapi kebanyakan kaum musyrikin itu adalah muqallidun, tidak punya otak, tidak punya akal. Maksudnya akal mereka tidak digunakan. Maunya ikut-ikutan saja. Apa kata pendeta, apa kata rahib-rahib, itu yang mereka ikuti. Iya. Muqallidun semuanya. Baik. Ar-rabi al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Yang keempat, dalam hubungannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Ay isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat, yakni menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya di dalam kitabnya atau dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat alal wajhil laik bihi, sesuai dengan yang layak untuk Allah, min ghairi tahrifin, tanpa adanya tahrif, yakni merubah-rubah maknanya, wala ta'til, dan tanpa menghilangkannya, wala taqyif, dan tanpa membagaimanakannya, wala tamtsil, dan tanpa menyerupakannya. Jadi ketika kita dapati suatu ayat atau satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, maka kita tidak boleh melakukan tahrif. Tidak boleh kita rubah maknanya maupun lafaznya. Tahrif itu ada dua bentuk, ta'rif ma'nawi dan tahrif lafzi. Jadi jangan kita rubah. Kalau Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, jangan kita rubah dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istaula. Kalau Allah katakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka, jangan kita katakan oh maksud tangan Allah itu adalah kekuatan. Itu namanya tahrif. Tidak ada petunjuknya dari Al-Quran wa Sunnah, tidak pula dari penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula ta'til, yakni mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Jangan kita ingkari kalau akal kita tidak bisa memahami suatu nama atau sifat Allah. Ada orang dengan akalnya dia mengatakan, kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, berarti mujassimah, mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus dita'til, harus dihilangkan sifat-sifat tersebut. Ini kekufuran kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan bagaimana membantah al-mu'attilah. Demikian pula jangan kita takyif, jangan kita bagaimanakan. Kita pertanyakan seperti apa wajah Allah, seperti apa istiwanya Allah. Dan jangan pula kita samakan, serupakan Allah dengan makhluk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ilhad yang dimaksudkan itu tadi tahrif, ta'til, taqyif dan tamtsil. Ini semuanya ilhad di dalam asma'ullah ta'ala wa sifatuhu al-ula. Demikian pula firman Allah, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah memiliki sifat yang paling tinggi baik di langit maupun di bumi, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan juga firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tidak boleh Allah diserupakan dengan sesuatu apapun juga. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan suatu pembahasan penting, bahwasannya di dalam masalah ini telah sesat dua kelompok. Di dalam masalah ini telah sesat dua kelompok. Yang pertama al-mu'attilah, mereka yang melakukan ta'til, yaitu mereka yang mengingkari dan menghilangkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak mau mereka akui. Jelas-jelas mereka baca di dalam Al-Quran, Allah Sami' Basir, mendengar, melihat, atau sifat-sifat zatiyah. Kebanyakan yang mereka ingkari adalah sifat-sifat zatiyah. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Maka mereka akan ingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, baik mengingkari seluruhnya atau sebagiannya. Kenapa mereka mengingkari? Sebab menurut mereka, kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan seperti dalam Al-Quran, atau Allah istiwa di atas arsy-Nya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini alasan mereka. Ini alasan mereka. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah memiliki tangan misalkan. Walaupun jelas-jelas dia baca dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, dan banyak ayat yang lainnya, tapi dia tidak mau mengakui. Tapi Ahlus Sunnah mengakui, cuman mengakui dengan alal wajhil laik bihi. Kita mengakui tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana bentuknya kita tidak ketahui, dan tidak pula kita persamakan dengan tangannya makhluk. Tapi Mu'attilah ini dia tidak mau mengakui. Sebab menurut mereka, kalau kita beriman dengan itu semua, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka membantah mereka cukup dari dua sisi, seperti yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita katakan yang pertama, kalau anggapan kalian itu diterima, kalau anggapan kalian diterima, berarti mengharuskan adanya tanakut, pertentangan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita terima alasan orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah dengan hujjah mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk, maka kalau begitu ada pertentangan di dalam kalam Allah. Kenapa demikian? Sebab Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran nama-nama dan sifat-sifatnya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menafikan adanya penyerupaan. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tetapkan huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bersamaan dengan itu, Allah juga menafikan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka kalau kita katakan
Kalau kita menetapkan sifat mendengar dan melihat ini bagi Allah, itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita mengatakan Al-Quran ini terdapat pertentangan. Baik, ini yang pertama. Jawaban yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasannya tidak selamanya dua yang sama di dalam nama ataupun sifat itu kemudian menjadi sama dari segala sisi. Ini tidak selamanya demikian. Dua makhluk, misalkan dua makhluk, namanya sama, sebagian sifatnya sama, itu tidak mengharuskan dua-duanya sama persis. Ya. Contohnya manusia dan ayam, sama-sama punya kaki. Apakah sama kaki manusia dan kaki ayam? Tentunya berbeda. Bahkan antara sesama manusia, sama-sama namanya manusia, sama-sama punya kaki, punya tangan, tetapi tidak mengharuskan sama persis. Ini antara makhluk dengan makhluk. Maka bagaimana lagi antara makhluk dengan Al-Khaliq, antara makhluk dengan pencipta? Tentu lebih berbeda lagi. Jadi, kalaupun kita dapati dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluk dari sisi nama. Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan. Allah memiliki wajah, makhluk juga memiliki wajah, dan seterusnya. Maka tentunya tidak sama dan tidak mengharuskan sama antara tangan Allah dan tangan makhluknya, wajah Allah, wajah makhluknya, pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik. Ini bantahan yang telak. Ini kaum musyabbihah, dan ini banyak di Indonesia, ya. Bahkan terbanyak mungkin. Dan untuk menyudutkan ahlu sunnah, maka mereka akan mengatakan ahlu sunnah itu adalah mujassimah, ya, mentajsim Allah katanya, atau musyabbihah, ya. Jadi mereka katakan ahlu sunnah atau wahabi, menurut mereka itu mujassimah dan musyabbihah, ya. Dengan dua jawaban ini sudah cukup untuk membantah mereka. Baik, harus dipahami dengan baik. Dua jawaban sederhana sekali, tapi sudah bantahan telak. Ya. Nanti akan dapatkan di masyarakat ini banyak sekali. Ya, menuduh ahlu sunnah mujassimah wa musyabbihah. Baik, ini kelompok yang pertama, kelompok mu'attilah. Kelompok yang kedua, sebaliknya al-musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah juga membantah mereka. Bagaimana bisa ahlu sunnah dituduh sebagai al-musyabbihah? Yaitu golongan yang mereka tetapkan Allah memiliki nama, memiliki sifat-sifat, tetapi mereka samakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sifat-sifatnya makhluk. Apa alasan mereka? Alasan mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Ini anggapan mereka. Bukan sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Ini dalil mereka. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau bagi orang awam ini sangat menipu. Jadi ini banyak pada kaum sufiyah. Mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena apa? Karena Allah mengajak manusia berbicara. Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada manusia dengan bahasa manusia. Berarti dengan sesuatu yang mereka pahami. Jadi kalau tangan, ya tangan ini bukan tangan yang lain. Baik. Kalau kaki, kaki yang ini bukan kaki yang lain. Berarti mereka menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah mengimani sifat-sifat Allah,
berbeda dengan sifat-sifat makhluknya, walaupun dari sisi nama itu sama. Maka bagaimana membantah mereka? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dua jawaban sederhana. Yang pertama kata beliau, bahwasannya menyerupakan Allah dengan makhluk adalah perkara batil. Dibatilkan oleh akal maupun syariat. Dua-duanya sekaligus, akal dan syariat. Secara akal, mana bisa makhluk yang lemah yang diciptakan sama dengan penciptanya yang maha perkasa, maha suci, maha kuat. Ini secara akal. Adapun secara syariat, jelas Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang pertama. Maka tidak mungkin yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu bertentangan dengan mengandung yang batil. Tidak mungkin nususul kitab wa sunnah itu mengandung kebatilan. Kemudian yang kedua, bahwasannya Allah menyampaikan kepada manusia dengan sesuatu yang mereka pahami, dengan bahasa yang mereka pahami, itu dari sisi maknanya, bukan dari sisi hakikatnya. Dari sisi makna iya. As-sami' misalkan, as-sam'u, mendengar, itu maknanya apa? Idrakul aswat, mampu mengetahui, menangkap suara-suara. Tetapi bagaimana kaifiyahnya? Tidak ada yang tahu. Bagaimana Allah mendengar, kita tidak tahu. Jadi hakikatnya tidak kita ketahui, cuma maknanya kita tahu. Demikian pula kita dapat mengetahui makna istiwa adalah al-ulu wal irtifa. Allah meninggi dan berada pada ketinggian. Kita tahu dari sisi makna. Tapi bagaimana Allah istiwa? Kita tidak tahu. Tidak ada yang bisa mengatakan sambil tiduran, sambil duduk-duduk, sambil selonjoran kaki. Tidak ada yang bisa mengatakan demikian. Tidak ada yang tahu. Kita hanya mengimani istiwanya Allah al-la'iq bihi, alal wajhil la'iq bihi, sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya. Wajah Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Demikian seluruh sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Bagaimana bentuknya? Itu tidak kita ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berbicara dengan ayat-ayatnya dalam Al-Quran wa Sunnah dengan sesuatu yang kita pahami, itu dari sisi maknanya, bukan dari sisi hakikatnya. Pembahasan yang terakhir sekali, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini penting sekali, perlu kita sebutkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilatan minha. Dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan, yaitu beriman kepada 4 perkara, maka akan menghasilkan buah yang agung bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya al-ula, yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan. Yani ketika seseorang itu tidak lagi bergantung kepada selain Allah, baik mengharap maupun takut. Wala ya'budu ghairahu, dan tidak pula beribadah kepada selain Allah. Ini suatu manfaat apabila seorang mempelajari tauhid dengan benar. Dia bisa merealisasikan tauhid. Siapa yang tidak mempelajari tauhid dengan benar, selamanya dia tidak akan bisa merealisasikan tauhid. Ats-tsaniyah, yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, akan menyempurnakan kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimuhu, demikian pula pengagungan kepada Allah, bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan konsekuensi dari nama-nama Allah yang maha indah dan
sifat-sifat Allah yang maha mulia. Jadi setiap kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang mengandung sifat-sifat yang maha mulia, maka dengan sendirinya akan semakin sempurna kecintaan kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Allah. Inilah makna firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Yang dikata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay al-ulama'u billah, yaitu al-ulama'u billah. Al-ulama'u billah, orang-orang yang berilmu tentang Allah. Jadi keimanan seseorang kepada Allah bergantung sejauh mana dia mempelajari tauhid, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, tahqiqu ibadatihi, dapat merealisasikan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya, dengan sebenar-benar ibadah. Dan sebesar-besarnya ibadah adalah apa yang telah disebutkan tadi. Mahabbah, ta'zim, ar-raja wal khauf. Ini hakikat ibadah, ini lubbul ibadah yang sebenarnya. Ya, ibadah-ibadah hati. Inilah ibadah-ibadah yang membedakan kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sahabat menyumbang berapa, mungkin kita bisa lebih. Ya, sahabat menyumbang berapa? Berapa dinar, berapa dirham? Mungkin kita bisa lebih. Kita punya uang lebih, kita bisa lebih menyumbang dibanding para sahabat. Sahabat salat berapa lama? Berapa rakaat? Mungkin kita bisa lebih. Bahkan Khawarij itu lebih. Ya, salat mereka dibanding para sahabat. Puasa mereka dibanding puasanya para sahabat. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian anggap remeh salat kalian kalau kalian bandingkan dengan salat mereka. Demikian pula puasa kalian dengan puasa mereka. Kita bisa kalahkan sahabat dari segi kuantitas, tetapi kita tidak bisa mengalahkan sahabat dari ibadah-ibadah qalbiyah berupa cinta kepada Allah, pengagungan, harap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari tauhid, seorang akan benar-benar merealisasikan ibadah bi fi'li ma amara bih, dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, wajtinabi ma naha anhu, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini hakikat ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, kita telah selesai pada pembahasan rukun iman yang pertama. Silakan dimurajaah penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sangat bagus sekali. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.